Halo semuanya, welcome back to my daily journal. Dan ya ini masih malam yang sama dengan video sebelumnya. Aku sengaja bikin stok video ya, karena kalau misalkan pengen ngobrol sebenarnya banyak banget yang pengen aku obrolin gitu. Jujur aja, ya kalau lagi malam-malam gitu tuh anaknya emang ngobrol-ngobrol, cuman masalahnya ya gak ada temen aja ya di kamar. Dulu biasanya jam segini ngobrol bareng teman-teman sampai ya jam 10, jam 11, kadang sampai jam 12 juga. Akhir-akhir ini emang banyak banget sih permasalahan yang bikin aku kepikiran. Salah satu yang bikin aku agak kepikiran ya adalah aku ngerasa lelah, aku ngerasa capek, dan ya kayak apa ya, bosen gitu buat ngejar karir. Mungkin kedengarannya aneh aneh banget coy, beneran. Kedengarannya aneh banget. Emang ada orang yang capek kerja, emang ada orang yang kayak bosen gitu ngejar karir setinggi-tingginya, kuliah setinggi-tingginya atau ya segala macamnya. Tapi disclaimer dulu ya, yang maksud aku di sini adalah untuk mengejar pencapaian-pencapaian dalam kerjaan gitu. Kalau pendidikan itu beda lagi ya. Kalau pendidikan tentu kita harus semangat. Gue masih masih pengen banget kuliah, lanjut kuliah, kalau mungkin bisa S2, S3 dan seterusnya. Cuman yang aku tekanin di sini adalah cari uang gitu. Ya, cari uang, ngumpulin kekayaan dan yang sejenis lah, jabatan dan segala macamnya. Akhir-akhir itu aku malah kepikiran kayak apa aku balik lagi aja ya ngajar jadi guru, nggak usah kerja kantoran lagi, nggak usah duduk depan laptop terus gitu. Atau aku pengen bisa banyak baca Al-Quran, murojaah lagi, dan segala macamnya. Karena menurut aku ya, dari sudut pandang aku nih, ngejar pencapaian duniawi itu ternyata capek banget. Ya, nggak ada yang nggak capek sebenarnya sih. Cuman beneran rasanya tuh udah kayak exhausted parah, dan aku pengen balik ke, aku kangen banget sama masa-masa dulu aku bisa ngaji waktu yang leluasa dan nggak terlalu mikirin namanya uang tuh, nggak terlalu mikirin gitu. Sekarang bangun tidur mikir utang, bangun tidur mikir gimana caranya bayar UKT, bangun tidur mikir gimana caranya aku punya tabungan dan segala macamnya. Intinya hari-hari tuh kayak keisi, pikiran tuh isinya uang 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 aja, gimana cara dapat uang dan segala macam, gimana cara dapat kerjaan lebih bagus, gimana cara naik jabatan. Ya meskipun ya terserah kalian pengen bilang apa ya, aku masih terlalu muda dan segala macamnya, tapi ayolah kawan, kita masing-masing punya perspektif masing-masing ya, punya pandangan sendiri-sendiri lah. Kalian kalau misalkan kalian punya pandangan yang menurut kalian benar dan ya harusnya begini loh, silakan aja, kalian boleh tulis di kolom komen, bebas, jadi kita bisa saling berdiskusi dan berbagi insight gitu. Akhir-akhir ini aku juga ada baca satu hadis ya, yang di situ disebutkan bahwasannya kalau kita mengejar akhirat, jadi kita ya memberikan porsi besar untuk beribadah, untuk kita beramal baik, beramal soleh ya, belajar ilmu agama, itu janjinya insya Allah kita bakal dibukakan pintu-pintu kecukupan gitu. Urusan kita dimudahkan dan kekayaan, kecukupan itu bakal datang dengan sendirinya gitu. Berbeda kalau kita eh, memporsir diri kita ya, kita mati-matian ngejar dunia nih, kita ngejar harta, kita ngumpulin kekayaan, kita ngumpulin maaf maksudnya kita mengejar jabatan, itu balasannya apa? Ternyata nggak sebanyak ketika kita ngejar akhirat teman-teman. Urusan kita nggak dimudahin, disulitkan gitu ya, dan juga kekayaan yang kita dapat tuh ntar ya udah segitu aja, yang udah dikasih jatah aja udah, nggak ada tambahan, dan itu semua bakal nguras tenaga banget. Akhir-akhirnya aku juga kayak kepikiran kalau misalnya aku udah ngumpulin banyak uang, aku punya jabatan tinggi, ya, aset di mana-mana, tetap aja ntar kita bakal tinggalin semuanya ya kan. Kita bakal tinggalin rumah kita bakal tinggalin jabatan kita bakal tinggalin harta-harta kita. Itu semua kan gak bakal dibawa mati.
ya kan? Ketika kita udah wafat, kita udah dikubur, apa apa yang apa yang tersisa gitu? Apakah kita bakal bawa rumah kita ke kuburan? Apakah kita bakal bawa mobil kita ke kuburan? Atau uang kita semua masuk kuburan? Ya, meskipun raja-raja zaman dulu ya, kayak Fir'aun contohnya, mereka dikubur barang harta-hartanya. Cuman ya ketika kalian sudah mati, itu mau buat apa gitu? Emang di dalam kubur ada warung Madura gitu kan, bisa buat jajan? Kan nggak ada. Terus uangnya mau buat apa disimpan gitu? Yang ada malah ntar dijarah sama orang, jadi apa, pemburu harta karun, ya kan, malah diambil orang lain. Jadi kayak, ya, aku bukan bermaksud nggak mau jadi orang kaya, bukan begitu. Aku nggak mau ngumpulin uang, aku nggak mau kerja, aku malas kerja, pengennya ngaji ibadah aja gitu, bukan kayak gitu ya. Artinya tetap kita kerja, tetap kita ngumpulin uang, tetap kita uh, ya melanjutkan hidup kita lah, gimana gimana secara umumnya gitu lah ya. Tapi jangan terlalu diporsir, dan porsinya itu dibagi tuh, Nun. Sekian persen untuk ibadah tetap ada, dan sisanya untuk kita ngejar pencapaian kita. Jangan sampai kalian asik banget ya, kita terlalu asik ngejar jabatan, kita terlalu fokus mengejar kekayaan, sampai-sampai kita lupa kapan kita sholat, kita lupa untuk baca Al-Quran, kita lupa buat belajar ilmu agama. Jangan nanti alasannya, dulu pas kecil aku nggak diajarin sholat, dulu pas kecil aku nggak diajarin ngaji. Nah, justru karena kita sekarang sudah dewasa, inilah waktu yang tepat buat kita belajar. Ya, karena ya kita sudah, apa ya, otak kita sudah matang, pikiran kita sudah lebih matang dibanding pas kita kecil gitu. Mungkin ketika kita masih kecil, kita udah diajarin tapi kita lupa, atau kita belum paham apa hakikatnya kita sholat, apa hakikatnya kita baca Al-Quran, ya kan. Ketika kita udah dewasa gini kan, kita udah makin paham, kita udah bisa bagi waktu, kita juga udah punya kesadaran penuh gitu lah, buat menuhin kewajiban-kewajiban ini. Jadi gak ada yang namanya telat belajar agama, gak ada yang namanya telat buat beribadah, memperbaiki diri. Mungkin kalian bakal bilang, ah, so suci lu, atau ya lah, urusan masing-masing lah. Ya kalian terserah, kalian boleh bilang seperti itu. Tapi balik lagi teman-teman, ini bisa jadi teguran atau nasihat buat aku sendiri. Dan kalau kalian berkenan, kalian boleh ambil yang bermanfaatnya aja. Kalau misalkan aku pernah ngajarin hal-hal yang buruk atau berbicara yang kurang pantas, tolong gak usah diambil, tinggalin aja dan ambil yang baik-baiknya. Seperti biasa teman-teman, kalau kalian punya pandangan lain, kalian punya pesan-pesan yang ingin kalian sampaikan, kalian boleh banget tulis di kolom komentar, nanti bakal aku baca, dan semoga bisa menjadi uh, apa ya, ruang buat kita berdiskusi dan berbagi insight gitu. Oke, mungkin segini aja untuk video kali ini. Terima kasih udah mau nemenin ngobrol, dan sampai jumpa di Daily Journal berikutnya.